Bagaimana menurut antum terhadap tuduhan ini? Ya, setahu saya sih antum ya, Sofyan Sauri ini secara organisasi tidak pernah beririsan dengan Ustadz Abu. Ya. Nggak pernah menjadi kelompok itu. JAT, Baik ketika saya duluan di MMI, nggak ada yang namanya Sofyan Sauri. Ketika saya di JAT, nggak ada yang namanya Sofyan Sauri. Ya kan, nggak ada. Tapi memang ada sama-sama dalam beraktivitas. Ya. Mungkin karena latar belakang antum mantan polisi. Kelihatannya orang nggak boleh tobat. Nggak boleh tobat. Jadi kayak Jabari ya dong, Zak? Iya. Kalau udah polisi sudah pasti masuk neraka. Iya, itu kalau udah polisi itu seumur umur jadi polisi. Polisi. Jadi padahal di gerakan lain ada yang dia tentara. Kemudian dia bertobat, dia menjadi pejuang gitu kan. Dan kalau satu ketika misalnya ternyata ketika antum itu ikut aktif, qadarullah terjadi satu peristiwa dan banyak yang tertangkap ya, katakanlah Jalin Janto, Anda tertangkap karena Jalin Janto. Iya, kita satu perkara. Jadi sepanjang BAP-nya sih nggak pernah ditanya-tanya Sofyan tuh. Gitu ya? Ya kan, jadi satu itu, kedua teman-teman ini sudah kelompok. Kalau kelompok itu memang saya rasa kalau orang ngerti hukum pasti tahu lah. Kalau untuk kelompok itu kalau sudah jaringan 1-2 kena itu sudah sangat kemungkinan akan terbongkar yang lain ya. Apalagi misalnya orang sekelas Ustadz Abu ya kan. Orang yang muncul kemudian sering ngomong secara terbuka ya kan. Dari ucapan aja kan sebetulnya sudah bisa jadi delik hukum. Tapi kan nggak bisa orang menangkap begitu saja sebelum ada barang bukti yang jelas misalnya begitu. Dan itu semuanya sudah terjadi. Kalau Anda lihat ya, semua sudah terjadi karena memang kita kenanya kolektif. Udah nggak ada yang bisa bertahan ya kan. Bukan aja antum sebetulnya, ada juga pernah dibilang bahwa gara-gara Haris kemudian itu Sedamu ditangkap. Iya, nah bilang pertama ya kan, orang ini nggak ngerti tentang proses kemudian terjadi penangkapan dan lain-lain. Kedua, ini sama juga kemudian kita tidak beriman kepada takdir Allah. Betul. Ya kan? Kan kayak seperti kisahnya Nabi Musa ketika dia komplain kepada Nabi Adam kan. Kalau nggak dikeluarkan dari dunia. Iya, kalau nggak ente kayak bahasa bebas jadi. Kalau ente dulu nggak berbuat dosa, anu udah enak-enakan di surga nih. Iya. Ini gara-gara itu kan. Kemudian Nabi Adam apa? Ingatlah takdir Allah. Ya kan? 50.000 tahun yang lalu sudah ditulis. Sebetulnya kita belajar dari sini saja, kita akan berhati-hati untuk menuduh orang ketika ada orang terlibat atau kena sebuah musibah. Ya kan? Terus kok penggiringan opininya hanya kepada orang. Ya, saya tidak dalam rangka membela Sofyan Sauri atau Anton ya. Tapi faktanya memang yang Anda tahu, Anda nggak pernah melihat ada hal-hal seperti itu. Pertama di Aceh itu, Antum nggak terlibat langsung, ya kan? Nggak terlibat langsung. Jadi dan itu tadi sudah banyak ya orang-orang yang ditangkap ya kan. Rasa 1 orang 2 orang yang sudah bicara itu sudah menjadi hal yang sudah kalau dalam proses hukum ya, 2 orang sudah bicara itu sudah boleh ngembek kemana-mana. Iya, sudah boleh jadi bikin surat penangkapan kan. Ini orang udah sebut 2 kali ketangkep gitu kan. Jadi yang rasa seperti itu. Ya kan ya. Inilah pertama ini para aktivis lah semua ini kan di dunia maya semua ya sosial. Sudahlah berhenti untuk ghibah. Ya kan. Supaya apa? Supaya nanti nggak jadi orang bangkrut di akhirat. Betul, karena banyak tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Iya, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Kita ngomong ke orang lain harus berakhlak. Tapi kalau kita nggak ada akhlak yang sama muslim, akhlak kita terhadap saudaranya. Andaikah misalnya ada, kenapa sih kita nggak menutupi? Andai kata ada. Ya kan? Tapi kalau andai kata tidak ada, kenapa kok kita begitu keji? Terus mengembangkan tuduhan-tuduhan. Terus untungnya apa buat ente? Untungnya apa buat Islam? Untungnya apa buat gerakan? Semua kita ini kalau berpendapat sebetulnya bukan hanya untuk Islam. Tapi kita memuaskan apa yang ada di kita. Kalau saya udah puas, kalau saya menuduh ente nih, wah sopir gini-gini, saya udah puas selesai. Ya kan?
Aneh ini kan, Iya. hanya memuaskan diri sendiri. Iya. Saya rasa nggak Nggak usah lah, seperti itu. ya kan, nggak usah ada kayak gitu. Makanya nggak pernah ada, bahkan ketika saya sidang, antum nggak jadi saksi saya, Betul. ya kan, nggak jadi. Artinya, padahal Ana sangat erat sekali dengan Ustaz Abu. Ya, jadi merasa harus diadil lah, adil ya kan. Adil itulah, itu mau benci sama orang atau tidak, tapi bersikap dengan keadilan. Dan juga harus tabayun saja, cek and recheck. Iyalah, harus tabayun, karena itu kan ayatnya begitu. Mata bayanu itu kan disuruh Iya. mengulang-ulangkan. Jauh lah kalau merasa kalau misalnya disusukan begini-gini. Kalau Sofyan Sauri misalnya disusukan, kesini mungkin antum udah rumah Anda udah pakai Pajero, kali ya Pajero, Iya. apa yang lebih mahal dari itu, Fortuner apa gitu ya. Dan kita sama-sama ditahan nih, Sat. Iya. Saya Betul. 10 tahun, antum Cuma pas setengah. 5 tahun ya kan, gitu. Iya. Sama-sama di penjara kita, Sat. Betul. Gitu. Artinya kalau saya intel kayak Abu Haris, Sat. Iya, iya. Dia diamankan, Sat. Walaupun terlibatnya jelas, dia bawa ngajak Umar Faruk. Sampai sekarang nggak ketahuan. Sampai sekarang nggak ketahuan, bahkan dapat proyek banyak. Tapi saya itu ditahan, Sat. Jadi karena stop lah. Pertama para aktivis stop. Kedua, orang-orang yang tidak tahu gerakan secara pasti, walaupun tokoh nggak usah ngomong banyak. Iya kan? Nggak semuanya kita jadi tokoh Islam, kita ngerti segalanya. Jadi, Sat, banyak tuduhan bahwa aksi-aksi terorisme ini cenderung konspirasi, Sat. Itu betul, Sat? Ya, kalau Anda banyak tanya sama Ikhwan-Ikhwan yang lebih senior sih, dibilang itu menghina kita. Menghina kita ya. Perbuatan mereka yang harusnya dipuji, Iya. diapresiasi, malah dituduh-tuduh pekerjaan orang lain, Sat. Dari awal itu kan kita sudah diajarkan bagaimana iman, bagaimana hijrah, bagaimana jihad. Heeh. Bagaimana punya reaksi cepat kalau ada kemungkaran. Hmm. Bagaimana dengan segenap kemampuan kita melakukan aksi-aksi apa lihat kita. Iya. Ya kan? Itu semuanya ada didorong oleh memang program yang ada di kelompok itu. Kalau misalnya satu ketika ada berbarengan dengan orang memanfaatkan, itu urusan orang. Bukan berarti kita selalu dijadikan boneka untuk dipermainkan orang. Kok kayaknya kayak kita orang bodoh terus gitu. Kita kayak seperti bola yang dipermainkan kesana kesini gitu. Iya, nggak ada lah, ya kan. Misalnya di konspirasi, atau berbuat aja begini, setelah selesai misalnya nanti ada bergaining tertentu apa semuanya nggak ada. Demikian pemirsa jamaah YouTuber, bincang-bincang kami dengan Ustaz Haris Ahmad Falah. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang pernah kita lakukan. Demikian,